Terima kasih Bu Shirley sudah mengingatkan. Baik, untuk acara agenda yang pertama, yaitu interaksi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka akan disampaikan oleh Bapak Syaiful Huda MSI. Kemudian terkait dengan teknis dari nanti untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu apabila misalkan ketika Bapak Syaiful Huda memaparkan, kemudian di salah satu sesi pemaparannya itu ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, mohon untuk mengeceknya terlebih dahulu agar tidak lupa begitu. Karena terkadang kalau sudah di akhir pemaparan lupa apa yang ingin disampaikan tadi di awal atau di tengah-tengah pemaparan. Namun nanti kita juga akan mengadakan sesi langsung ya, jadi di chat dulu agar tidak lupa. Nanti di akhir pemaparan nanti kan sama-sama berdiskusi secara langsung, bisa melalui raise hand atau melalui Zoom. Begitu untuk rules-nya, Bapak Syaiful Huda untuk waktunya nanti sekitar sampai dengan pukul 14.40 ya Pak untuk waktu pemaparannya. Kepada Bapak Syaiful Huda, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Furun. Mohon izin Bapak Ibu, para peserta webinar, mahasiswa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di webinar series FKIP yang kelima. Yang pertama yang kami hormati Ibu Dekan, Ibu Dr. Nurfauzia MPD, Bapak Ibu dosen, Bu Paulina selaku pemateri kedua, dan Bu Gurun di moderator kita hari ini. Dan tak lupa Bapak Ibu peserta webinar FKIP, webinar seri FKIP yang kelima, dan tentu mahasiswa di FKIP juga. Izin untuk menyampaikan ini bukan materi ya Bapak Ibu, tetapi ini adalah best practice sebenarnya dari hasil apa yang sudah kami lakukan. Ini yang kami lakukan. Kebetulan di siang hari ini saya diminta untuk menyampaikan hal yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka, dan ini kami lakukan di sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka beserta guru saya, Bu Nunu ini juga adalah guru penggerak di Kabupaten Gresik, sehingga insya Allah kami mencoba untuk sharing pengalaman kami melaksanakan pembelajaran di SMK Negeri 1 Cermi yang berhubungan dengan interaksi siswa. Kebetulan ini juga adalah salah topik yang kami angkat, saya angkat di dalam disertasi saya, dan semoga nanti bisa menyelesaikannya di tepat waktu. Di bagian ini, karena kurikulum Merdeka, tentu saya sendiri mengingatkan diri saya sebagai pendidik dan Bapak Ibu serta mungkin mahasiswa yang join pada webinar kali ini berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara di tahun 36 yang lampau. Nah, di sini yang sudah sering diutarakan, yang sudah sering disampaikan oleh pemateri-pemateri di dalam PPG maupun di dalam implementasi kurikulum Merdeka, diingatkan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini yang harus kita ingat, salah satunya pendidikan yang menuntun. Nah, di sini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian di bagian yang lain, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun. Nah, ini paradigma yang sudah harus kita rubah, paradigma yang mungkin harus kita tanamkan yang menjadi calon pendidik maupun calon guru profesional, bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun. Yang selama ini mungkin kita memiliki paradigma yang berbeda, sehingga di dalam kesempatan kali ini kami menyatakan bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ini tentu bisa ada kodrat alam maupun kodrat zaman di dalam pendidikan itu. Kemudian di dalam
hal yang paling penting lagi adalah anak bukan kertas kosong. Nah, yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Paradigma ini harus juga kita tanamkan di dalam diri kita sebagai pendidik bahwa anak-anak ini bukan kertas kosong yang ingin kita isi apapun sesuai dengan keinginan kita. Yang mungkin kita memberikan materi sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita lupa bahwa tidak semua anak-anak itu juga memiliki kemampuan yang sama. Nah, ini juga yang menyadarkan kita bahwa kehidupan anak-anak ini kita adalah masih samar-samar. Karena mungkin masih ditanya cita-citanya apa, masih menjawab dokter, masih menjawab guru, polisi, tapi kita tidak tahu apakah masa depan mereka juga sesuai dengan cita-citanya. Sehingga kita ini diingatkan bahwa anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Kekuatannya masih samar-samar, sehingga kita perlu menebalkan. Nah, menebalkan garis itu tugas kita sebagai guru maupun sebagai pendidik yang nanti akan memperbaiki perilakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana kita menebalkannya? Ini yang mungkin banyak kajian, banyak cara yang bisa diberikan. Namun pada siang kali ini kami menitik beratkan pada bagaimana adanya interaksi. Kenapa kita ambil itu? Karena pada posisi yang saat ini produk itu atau hasil tidak menjadi hal yang utama. Kita bisa melihat bagaimana raport dari siswa yang sudah berubah, kurikulum di sekolah juga berubah, yang menitik beratkan adanya proses. Nah, proses ini yang menjadi poin kenapa kita berbicara adanya interaksi. Nah, interaksi ini perlu karena kita juga sadari dalam kehidupan di luar sekolah pun kita juga akan berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi di dalam kelas, bagaimana nanti kita akan mendesain itu yang nantinya akan bisa menebalkan garis yang samar-samar itu tadi. Nah, itu yang menjadi poin dari best practice yang sudah kami lakukan di SMK Negeri 1 Cermi ini. Nah, interaksi seperti ini yang selalu diidam-idamkan oleh seorang guru, di mana kelasnya kondusif, kelasnya berjalan sesuai dengan mungkin desain dari pembelajarannya, atau memang itu adalah paradigma yang muncul ketika kita bisa memberikan tugas, maka siswanya akan berdiskusi, siswanya akan mencari jawaban dari masalah-masalah yang kita berikan. Itu adalah idaman bagi semua guru ketika mengajar di kelas. Ini adalah salah satu potret saya mengikuti pembelajaran Bu Nunu selaku guru penggerak selama 1 semester. Tidak 1 minggu penuh, tetapi 1 hari yang dalam 1 semester itu saya join dengan Bu Nunu yang guru saya juga. Kemudian kita mempelajari desain apa yang pas, yang sesuai bisa memberikan interaksi yang benar, interaksi yang tepat untuk anak-anak SMK di kelas 10 saat ini. Nah, banyak perubahan-perubahan desain yang kami berikan dan alhamdulillah kami menemukan beberapa alternatif solusi ketika kita mengidamkan seperti yang terjadi yang muncul dalam foto ini, di mana ada yang berdiskusi, ada yang bernegosiasi, maupun ada yang mencoba mencari referensi dan memanfaatkan HP yang ada. Kita tidak memungkiri setiap siswa mungkin hampir semuanya adalah memiliki gadget. Nah, tetapi penggunaan ini yang perlu kita atur, yang perlu kita manajemen sehingga nanti akan memunculkan interaksi pembelajaran di dalam kelas yang tepat untuk mereka. Kami mendasari itu dari beberapa teori, di mana interaksi belajar mengajar itu sebagai pengingat kami ketika mendesain adalah ini merupakan kegiatan yang bersifat interaktif dari berbagai komponen. Banyak sekali komponen yang ada di dalam pembelajaran di kelas yang memang tujuannya adalah untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran. Tentu dengan kurikulum Merdeka ini kita masing-masing guru menetapkan tujuan pembelajaran masing-masing sesuai dengan kemampuan atau kesiapan belajar. Di sisi lain, kita mencoba bagaimana interaksi di kelas itu, apakah perannya ada. Kami menggunakan teorinya Hall dan Willy tahun 2022, ini menyatakan bahwa interaksi di kelas adalah mengambil peran yang sangat penting, karena merupakan media di mana pembelajaran diwujudkan dan objek perhatian pedagogi. Nah, ini bagi
guru matematika, bidang saya sendiri ini mungkin adalah sesuatu yang harus diperhatikan pedagogisnya. Tidak hanya guru itu memberikan soal, kemudian jawaban mahasiswa yang diminta, tetapi ada perilaku-perilaku bagaimana dia memperoleh jawaban tersebut yang harus diperhatikan. Itu nanti yang menjadi dasar kami kenapa interaksi di kelas ini perlu dimunculkan. Kemudian kami juga diingatkan bahwa ada tanggung jawab guru. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, adalah membantu anak-anak. Nah, bagian apa? Membantu anak-anak belajar bagaimana terlibat dalam dialog kolaboratif tentang matematika, karena konsen kami di matematika. Nah, dialog kolaboratif ini yang penting, yang perlu ditumbuhkan, yang menjadi idaman seperti slide pertama tadi, ada dialog antara satu siswa dengan yang lainnya. Kami bersyukur desain itu tidak kami foto dengan action atau dengan settingan, tetapi itu adalah salah satu. Kami juga sadar bahwa tidak semua kelompok itu bisa seperti itu. Tapi itu menjadi PR kami, sehingga membantu anak-anak yang belum bisa seperti di foto tadi itu bisa menjadi seperti itu. Nah, itu yang menjadi pengingat kami kenapa perlu adanya interaksi. Kemudian di penelitian terdahulu, ini adanya interaksi, anak-anak ini menunjukkan pentingnya interaksi sosial. Sebelum mereka bisa berhitung, maka mereka juga harus diberikan interaksi sosial. Karena yang mengajari mereka hitung adalah orang lain. Nah, untuk bisa komunikasi dan memahami, maka itu interaksi sosialnya harus dibenarkan. Nah, ini adalah bagian dari interaksi dalam pembelajaran yang ada, yang nanti kami jadikan sebagai dasar sebagai untuk mendapatkan perspektif yang kami buat. Lain dari hal itu, kami juga menggunakan sumber dari Lekin. Lekin dan Zadlowski ini tahun 97 sudah menemukan beberapa tipe. Karena kami juga sadar banyak teori berkenaan dengan interaksi, namun bagian mana yang kami ambil, itu kami juga menggunakan tipe yang diberikan oleh Lekin dan Zadlowski ini. Ada interaksi antara siswa, misalkan ada siswa A dengan siswa B, kemudian ada interaksi siswa dengan guru, nah ini bisa siswa A dengan siswa B sendiri, atau interaksi siswa dengan learning material, kemudian dengan siswa. Nah, jadi ini tipe yang keempatnya, tipe yang ketiganya. Kemudian mungkin juga siswa dengan learning material dan dengan guru. Nah, ini ada 5 tipe yang muncul di dalam penelitian Lekin dan Zadlowski ini yang kami gali untuk mencari kedalamannya dan mencari mana yang kami sanggup. Kami tidak mengambil interaksi antara guru dengan siswa secara langsung, karena memang ini mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dan menggunakan filosofi dari Ki Hajar sendiri, bahwa anak ini yang menjadi orientasi kita. Guru ini menghamba kepada anak atau siswa di peserta didiknya, sehingga nanti mereka akan mendesain interaksi atau mendesain pembelajarannya itu demi anak, bukan demi keselesaian tugas dari guru. Ini sehingga nanti kami juga akan menitik beratkan bagaimana siswa dengan siswa yang tentunya tetap ada peran guru sebagai fasilitator untuk mendapatkan interaksi yang tepat. Ini adalah bagian yang sudah kami peroleh. Kami sebut sebagai pola interaksi, karena ini beberapa kami mencoba bagaimana desain interaksi yang muncul. Nah, ada 3 interaksi yang muncul ketika kita memberikan pembelajaran matematika. Ada interaksi diskusi atau negosiasi, kemudian ada interaksi meminta bantuan, kemudian ada interaksi memberikan bantuan. Nah, ini ada 5 siswa dan 1 guru yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Tanda panah yang kami warna dan kami berikan bentuk khusus itu adalah menunjukkan hubungan atau terjadinya interaksi siapa dengan siapa, dan interaksi apa saja yang terjadi antara siswa satu dengan yang lainnya. Kalau kita bisa melihat bahwa guru ini dengan siswa itu terjadi interaksi ketika memberikan bantuan dan siswa ini meminta bantuan. Nah, untuk interaksi diskusi atau negosiasi di dalam pembelajaran yang sudah kami lakukan ini hanya terjadi pada siswa. Dan ada hal khusus yang kami tertarik, ada 1 siswa yang dia perannya berbeda.
tidak bebas seperti yang lain, yaitu FI2 yang atas ini, di mana dia hanya bertugas komunikasi atau berinteraksi dengan FI1. FI1 dalam perhatian kita ketika pembelajaran itu adalah bertugas sebagai manajer atau pembagi peran, kemudian pengambil keputusan, penyambung diskusi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang kami tertarik. Untuk mendapatkan pola ini, kami sebenarnya menganalisis beberapa pola tadi. Ada 3 pola sebelumnya yang kami lakukan analisis sehingga kami menyatukan dalam pola yang pertama tadi. Ini ada pola ketika mereka meminta penjelasan, kemudian interaksi diskusi maupun negosiasi, yang terakhir adalah menjadikan pembahasan pada temannya. Ini yang menjadi bagian sehingga pola-pola 3 pola ini menjadi satu pola besar ini. Ini yang kita olah, kita analisis dan itu. Dan ini menjadi pijakan kita ketika kita melakukan pembelajaran satu pertemuan dengan pertemuan yang lain. Nah, di dalam interaksi tadi, kalau kita berpikir tidak hanya pada interaksi perilaku, interaksi sosial, maupun interaksi lainnya, tetapi kami juga menitik beratkan pada interaksi berpikir. Karena kami juga takut dengan kurikulum merdeka yang ada, tentu ada kebebasan bagi setiap guru untuk menentukan tujuan pembelajarannya. Dari beberapa pengamatan yang kami lakukan, itu biasanya karena karakter siswanya berbeda, sehingga tujuan belajarnya itu agak diturunkan. Ini tidak masalah bagi kami setelah melakukan pembelajaran selama 1 semester ini. Tidak masalahnya adalah tidak masalah tujuan belajarnya rendah atau tidak sampai di HOTS. Tetapi bagaimana kita menyampaikan materi itu sehingga itu nanti ada interaksi yang muncul. Soal ini kita berikan karena kami harus mendekatkan siswa kita yang di SMK itu dengan pertanyaan yang ada di SMK. Dengan kondisi yang ada di SMK, dengan kondisi yang mereka pelajari. Nah, ini adalah soal berkenaan dengan sederhana yang kami gunakan untuk menghubungkan dengan permasalahan yang mereka hadapi di praktik. Ketika ada diberikan pelat besi ukurannya 130 dan 200 cm itu, mereka diminta untuk membuat penutup pipa besi berbentuk lingkaran. Nah, dengan diameternya adalah 14 cm. Pertanyaannya sederhana. Ini dianggap seperti anak SMP sudah, karena disuruh mencari berapa banyak tutup pipa yang bisa dibuat. Itu saja. Tetapi kami menekankan bagaimana kami harus membangun pemikiran mereka. Nah, ada 2, ketika itu ada ada satu banyak jawaban, tetapi ada satu yang kami ambil, yaitu mereka menjawab seperti analisis seperti biasanya. Mereka harus menghitung luas platnya yang merupakan persegi panjang, kemudian mereka menghitung luas lingkaran dengan 22/7 kali 7 kali 7 itu PR kuadratnya. Kemudian mereka membagi banyak untuk mendapatkan banyak lingkaran, mereka membagi sehingga ketemu 168,8. Tidak ada permasalahan di dalam bentuk ini karena secara perhitungan benar, secara rumus benar. Tetapi ketika kita memberikan sebuah media, kemudian kita ingin mereka itu menggambar dari poin itu, apakah mereka bisa mendapatkan 168 buah tutup pipa tersebut? Ternyata dipraktekkan tidak bisa. Karena apa? Secara logika mereka akan ada bagian-bagian yang hilang. Kalau kita menggunakan rumus yang benar ini, yang sudah kita biasa gunakan ini, secara teori benar. Tetapi kita lupa bahwa ada bagian dari pipa tadi atau pelat tadi yang akan terbuang. Nah, terbuang itu tentu tidak bisa disatukan menjadi lingkaran. Nah, sehingga dengan cara empirik kita bisa lihat bahwa lingkaran itu memiliki diameter 14, maka kita bisa mendapatkan persegi. Persegi dengan ukuran 14 cm kali 14 cm. Itu adalah satu bagian dari ini. Nah, interaksi yang kita berikan adalah memancing mereka berpikir dengan memberikan media. Kemudian mereka berlatih untuk memutuskan apakah teori tadi itu bisa menjadi praktek yang benar
atau itu sekedar teori? Karena pada prakteknya ternyata kita tidak bisa mendapatkan 168 tutup, tetapi hanya mendapatkan 132 atau 132 tutup itu. Nah, ini yang menjadi pesan kita ketika memberikan pembelajaran interaksi ini. Guru mampu membangkitkan pemikiran mereka, kemudian mengajak mereka ke kehidupan mereka di SMK, ternyata teorinya itu benar, tetapi dalam praktiknya berbeda. Nah, hal ini yang kita kita bahagia, karena dengan itu memberikan mereka menuntun. Teorinya benar, tetapi pada prakteknya mereka harus menggunakan konsep yang lain, yaitu konsep persegi. Itu contoh interaksi yang pernah kami berikan di bagian. Ini di sisi lain, ini di momen yang lain, mungkin menjadi sedikit pemikiran buat kita bersama. Ketika ada contoh sederhana, sepertiga ditambah 3/4 sama dengan berapa? Kemudian ketika siswa menjawab sepertiga ditambah 3/4 sama dengan 4/7, bagaimana sebaiknya bentuk interaksi yang diberikan oleh guru? Mungkin yang sudah kita alami, yang sudah kita berikan kepada siswa kita. Mungkin saja ada guru yang marah, karena pertanyaan sederhana saja kok nggak paham. Mungkin juga ada guru yang kasihan dengan menunjukkan ilmunya secara langsung, tanpa menuntun. Jadi langsung ditunjukkan, ini aturannya, hitung seperti ini. Ini berlawanan dengan tadi kita, pendidikan adalah menuntun. Maka salah satu alternatif yang kita bisa berikan dengan interaksi adalah bagaimana kita mengingatkan mereka ketika mereka setengah ditambah setengah. Maka mereka dengan cepat akan menjawab 1. Kenapa kok tidak 2/4? Ternyata mereka sadar bahwa setengah tambah setengah itu 1, dengan didapatkan cara perhitungannya yang bawah tidak perlu dijumlahkan. Maka dengan sendirinya mereka akan membenarkan konsep yang dia jawab tadi salah dengan konsep yang didapatkan itu. Harus disamakan penyebutnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi yang kita bisa berikan ketika kita menemukan siswa kita mengalami kesusahan. Nah, ini yang perlu kita latih. Pendidik adalah yang menuntun, bukan yang menuntut. Nah, yang menuntut supaya bisa ngerti, gini aja nggak bisa. Nah, ini yang kami praktekkan ketika kami juga menemukan ada siswa yang mungkin secara akademik berbeda dengan temannya. Tapi ketika mencoba memahamkannya, butuh interaksi. Nah, ini guru harus bisa memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas, berkenaan bagaimana dia itu akan memberikan bantuan. Karena tadi ada interaksi memberikan bantuan, yaitu untuk membantu siswa memahami apa yang didapat. Di bagian yang lain, ini baru yang minggu kemarin kami lakukan. Kami ingin mencoba kembali. Ini ketika kami memberikan materi peluang, kami mencoba mendekatkan dengan kebiasaan mereka. Nah, tentu yang tidak di SMK ini ruwet, ini apa ini Pak? Ini adalah rangkaian dari inverter, beberapa komponen yang mereka kenal dalam praktek mereka, tetapi mereka mungkin tidak pernah menyambungkan atau mereka tidak sadar bahwa itu adalah matematika dalam di situ juga ada. Di sini kami menemukan, alhamdulillah, ketika kita memberikan materi itu, kita menemukan ada namanya interaksi berpikir yang terjadi ketika banyak versi jawaban. Ada yang menjawab 4x3x3, karena ini adalah teori aturan perkalian kan begitu, sehingga jawabannya seperti itu. Ada juga yang mereka hanya mempraktekkan, mereka mencoba mempraktekkan ketemu angka 10. Ada juga yang menjawab 12. Nah, ini hal-hal yang kami sendiri tidak berpikir sejauh itu. Oh, ternyata mereka setelah dihubungkan dengan apa yang mereka lakukan di pembelajaran praktik di SMK, mereka banyak jawaban dan banyak alasan. Nah, interaksi ini yang kami ajak. Akhirnya kami melakukan pembahasan bahwa yang benar adalah 4x3. Nah, yaitu 4 tipe VFD dengan 3 kabel NYX. Dan 3 tipe relay itu adalah pengecoh. Kenapa? Karena dalam rangkaiannya ada K1, K2, K3 yang mereka kenal sebagai relay.
Jadi ini ibarat kalau ada baju, ada celana, dan ada sepatu. Sepatu itulah yang bergerak sebagai relay. Karena 3 menjadi 1, sepatu juga 2 menjadi 1. Sehingga itu menjadi 4 kali 3 saja. Dan itu adalah kami tidak langsung memberikan buka aturan perkalian, tidak. Tetapi kami memberikan coba kalian praktekkan, seperti ingat-ingat kalian praktek. Jadi mereka itu mendekatkan dengan kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka bersekolah di SMK, kemudian mereka mencoba memahami matematika supaya matematika bisa untuk kedepannya di mereka. Nah, ini praktek-praktek baik yang sudah kita lakukan dan kita temukan hal-hal yang menarik, banyak sekali, masih banyak yang bisa kita tulis dalam bagian ini. Nah, ini sebagai penguat kami, kenapa sih interaksi itu penting, kan begitu? Karena di sini menurut Santilang tahun 2012 itu bahwa dalam pembelajaran matematika ini interaksi sangat penting. Karena nantinya ini akan ada hubungannya antara pengaturan kelas sebagai konteks sosial. Kami mencoba mengelompokkan, kami mencoba mendekatkan dengan kehidupan sosial mereka dalam SMK tadi, dengan topik mereka, keseharian mereka. Kemudian kita mencoba membangun mereka pemahamannya dengan mengonstruksi, kemudian negosiasi. Ya, negosiasinya seperti yang tadi. Ketika ada jawaban plat yang secara teori, kami mencoba untuk mempraktekkan yang dengan memberikan media, kemudian kami mendapatkan jawaban yang empirik. Nah, itulah kami caranya untuk mengonstruksi, kemudian bernegosiasi dengan mereka. Bukan memaksakan apa yang kami tahu. Kemudian di rangkaian juga sama. Kami mencoba untuk mengkonstruksi, kemudian kita bernegosiasi untuk mendapatkan jawaban yang benar. Nah, ini yang menjadi poin kenapa penguat kami, interaksi ini sangat penting dalam kurikulum mereka, yang dimana dunianya seperti merdeka, namun siswa kita itu belum merdeka. Karena secara kemampuan mereka perlu bimbingan kita, perlu tuntunan kita. Sebagai penguat untuk teman-teman semua maupun Bapak Ibu peserta webinar, ada interaksi yang lain yang bisa digunakan sebagai strategi dan itu dekat juga dengan kondisi saat ini, yaitu interaksi dengan teman sebaya. Susahnya adalah kita harus mengkarakterisasi siswa mana saja yang memiliki kemampuan untuk bisa membantu siswa yang lain sampai pada pemahamannya. Tapi ini juga kami mencoba sehingga di dalam satu kelas itu tidak banyak. Awalnya kami menemukan 5 peserta yang bisa untuk ini. Lambat laun setelah mereka terbiasa dengan skema kita, interaksi kita, kami sudah mendapatkan sekitar 8 interaksi yang 8 teman yang bisa untuk menjadi membantu interaksi yang baik. Nah, ini kita menggunakan teorinya Vygotsky tentang sosial, kemudian ada Chapman juga, kemudian ada Gauss dan Cavaris, yang terakhir kami juga kembali ke Lacan. Kalau kita mengatur kelompok kecil, pasti kita menemukan adanya keaktifan siswa, kemudian ada interaksi verbal siswa pada tugasnya, dan juga ada berbagai peluang bagi siswa untuk menerima bantuan. Nah, tetapi kalau kita kelompok besar, mungkin ada kajian lebih lagi tentang kelompok besarnya. Nah, kita juga mempromosikan itu interaksi teman sebaya karena memang ketika seperti yang saya sampaikan, ketika interaksi teman sebaya maka kita butuh karakter yang lain, butuh pengenalan yang lain. Dan itu biasanya kriterianya bisa kalau dihubungkan dengan kondisi yang sekarang, maka kita akan kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin topik ini bisa di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Itu yang bisa kami bagi dari apa yang kami lakukan bersama guru kami yang ada di SMK Negeri 1 Jerman. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Hurun. Baik, terima kasih Pak Uda atas pemaparannya. Baik, di sini sudah ada yang raise hand, yaitu dari, mohon maaf, Bapak atau Ibu Resa. Dengan Ibu, mohon maaf baru bisa gabung. Iya. Tadi ada itu kendala di laptopnya. Oh ya, Ibu ingin bertanya ke Pak Huda?
Atau hanya kepencet itu untuk rasanya? Oke, baik. Kepencet, Bu. Oh, nggih, baik. Saya turunkan kalau begitu. Baik, Bapak Ibu, pemaparan terkait interaksi yang dipaparkan oleh Pak Huda ini fokusnya ke matematika. Ya, bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya terkait dengan topik dari interaksi ini, dipersilakan bisa lewat kolom chat atau bisa dengan raise hand langsung untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Huda. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Pak Huda, saya ingin bertanya terkait dengan interaksi tadi karena untuk interaksi yang terjadi antara siswa dengan apa yang terjadi di kelas itu kan bisa macam-macam. Itu perlu nggak sih Pak kalau misalkan gurunya itu juga, karena kan tadi saya dengar harus ada respon yang tepat ketika siswa mengajukan sesuatu yang mungkin tidak diharapkan, misalkan konsepnya yang keliru atau apa begitu. Berarti, nah respon yang tepat ini tuh harus istilahnya harus prediksi oleh guru atau memang ya spontanitas saja begitu, atau bagaimana ya Pak? Perlukah guru sebelum pembelajaran itu, oh, nanti siswa saya kayaknya mau respon seperti ini begitu untuk interaksinya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Ibu. Nah, memang yang pertama ya tentu kita harus mendesain dulu, karena kita mendesain maka kita juga akan mendapatkan bayangan. Tapi yang paling harus dihati-hati adalah kita pasti dapat kejutan dari siswa kita. Nah, ini yang memang kita belajar untuk menjadi guru profesional, sehingga nanti kita tidak kaget dengan respon peserta didik kita. Karena sebenarnya apa yang saya dapat itu juga adalah di luar kendali kita. Nah, yang kami peroleh, yang kami rancang itu ternyata ada di siswa, namun ada yang menarik ya, seperti tadi ketika kita mendapatkan plat itu memang sudah kami rancang. Tetapi untuk waktu rangkaian itu ada hal yang kami rancang, tetapi kami lupa bahwa itu ada teori seperti sepatu. Sepatu itu walaupun 2 tetap dihitung 1, dan itu rangkaian itu juga 3 dihitung 1. Nah itu yang sebenarnya kami dapatkan juga. Itu sempat sedikit harus mengingat apa yang benar ya, apakah jawaban siswa atau yang lain. Nah, kemudian kita bisa menggali dari konsep seperti sepatu, kemeja itu dalam aturan perkalian. Akhirnya itu yang benar adalah karena itu satu rangkaian, kami mencoba melihat soal yang kami buat, dan itu satu rangkaian maka dianggap satu. Karena emang penyediaannya hanya 3. Begitu Bu, jadi emang siap-siap saja. Makanya guru itu kan ya digugulan ditiru. Ya. Kalau kita nggak siap, nanti siswanya juga nggak siap. Memang itu yang tantangannya untuk menjadi guru. Seperti itu Ibu, pasti ada kejutan di siswa kita. Oh iya, berarti memang ya paling enggak kita sudah mampu untuk memprediksi, tapi hal-hal yang di luar prediksi itu justru yang bisa jadi penelitian lanjutan ya Pak. Iya, benar. Nah ini enggak diprediksi sebelumnya begitu untuk ininya. Kalau misalkan terkait dengan interaksi antara guru dan siswa, kalau tadi yang di pemaparan dari Pak Huda itu kan meminimalisir guru dan siswa ya Pak, lebih banyak ke bagaimana siswa mengkonstruksi, bernegosiasi dengan partner teman sejawatnya. Ya, benar Ibu, itu kan kita juga mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, di mana kurikulum merdeka itu yang berorientasi pada peserta didik. Nah, kalau ketika kita membelajarkan matematika kemudian masih konsentrasi pada ceramah atau lebih banyak aktivitas guru, maka tentu itu juga susah menerapkan kurikulum merdeka sendiri. Nah, di bagian inilah kalau kita bisa mendesain dengan membayangkan interaksi apa yang akan terjadi, tentu di kelas kami juga ada 11 kelompok, ada 7 kelompok, kemudian yang bisa kami kontrol tentu tidak semuanya. Nah, tetapi kita dari 1, 2, 3 kelompok yang bisa dikontrol itu menjadi obat yang cocok di kelas itu. Nah, itulah kenapa kami tidak, walaupun kami tahu sadar ada yang masih belum bisa memahami, tapi kami tidak memberikan jawaban langsung. Tapi kami meminta coba bernegosiasi dengan kelompok yang sudah. Coba ditanyakan. Jadi kami hanya mencoba seperti itu. Nah, yang
kami alami ketika itu adalah ketika siswa itu bingung, maka tugas guru adalah memancing mereka untuk bagaimana berpikir. Nah, seperti tadi, kami memang sudah menyediakan media, tetapi kadang siswa itu tidak memanfaatkan media itu. Maka kami memancing, coba benar tidak jawaban kalian? Benar Pak, ini sudah rumusnya seperti ini. Sekarang coba buat aja lingkaran yang ukurannya segitu di kertas kalian. Kemudian kalian hitung sendiri. Jadi bukan plat yang kami berikan, tapi terlalu mahal kan Pak. Jadi kami berikan kertas, kemudian mereka buat lingkaran, suruh menghitung ulang kertas tadi dengan diameter lingkaran yang mereka buat, terserah mereka. Dan secara teori sama secara praktek, apa yang mereka temukan. Itu yang kemarin kita gunakan sebagai konstruksi untuk mendapatkan yang empirik itu. Jadi kami tidak bilang salah itu, tidak. Karena keduanya benar, tetapi memiliki tempat yang berbeda. Seperti itu Bu. Jadi gurunya memang harus. Oh iya. Berarti apapun jawaban siswa ditampung dulu oleh guru tersebut, sebenarnya dikembalikan lagi ke siswa untuk mencari solusinya ya Pak ya. Bisa mungkin membuka kembali yang sudah diingat atau bertanya ke kelompok yang lain. Ya, ini menarik sekali Pak, bagus untuk apa namanya, istilahnya pada saat ini dengan cara seperti itu guru kan memang istilah guru sebagai fasilitator yang memang realnya ya seperti itu. Betul. Kalau tantangannya sendiri Pak, pastinya kan ada yang perlu diantisipasi. Barangkali ada Bapak Ibu guru di sana yang mungkin ternyata cara seperti ini mungkin lebih memudahkan dalam visi guru, tapi tetap materi tersampaikan dengan baik. Antisipasinya kira-kira. Tantangan terbesar yang kami sudah hadapi dalam satu semester adalah kebetulan saya background-nya adalah SMK, jadi saya tidak terlalu susah. Tetapi bagi Bu Nunu yang memang background-nya SMA dan matematika, ketika mendapatkan rangkaian itu beliau belum paham. Sehingga kami bersinergi untuk bagaimana menyampaikan ke anak-anak. Jadi kami diskusi. Rangkaian gimana Pak maksudnya? Soal seperti yang rangkaian listrik tadi yang rangkaian listrik. Itu kan background-nya susah Bu Nunu karena bukan background teknik, jadi tidak terlalu paham dengan istilah itu. Tapi kami harus mendekatkan itu. Nah, tantangan yang kedua adalah kami harus menonton video untuk menyiapkan pembelajaran itu yang sesuai dengan mereka. Kami harus banyak menggali update informasi, dan itu yang memang capek. Kalau di awal-awal itu capek, tapi kalau sudah ketemu dengan desainnya itu bahagia, karena tanpa kita menjelaskan panjang lebar, mereka sudah paham karena dekat dengan mereka. Oh, ternyata begitu ya Pak ya. Jadi banyak desain yang sudah kami lakukan, salah satunya PJDL proyek itu kami berikan ke siswa itu waktu yang 2 JP mereka harus keluar kelas. Itu pada pertemuan yang lain itu kami memberikan itu. Jadi kami melihat yang berbeda. Karena pada waktu kami mendesain seperti yang umum, anak SMK itu jawabannya curhatannya sangar. Sangarnya adalah kami bosan dengan LKPD, Pak. Nah, jadi padahal LKPD adalah bagian dari perangkat pembelajaran yang harus ada, tetapi mereka sudah mengutarakan kami bosan dengan LKPD. Artinya itu adalah curhatan mereka untuk meminta yang lain. Sehingga kami setiap pertemuan memang kami desain yang lain. Dan yang paling berkesan di kami memang pada bagian ini, karena tidak semua materi bisa kami dekatkan dengan SMK praktek mereka, karena harus banyak belajar kami juga untuk mendalami itu. Memang sudah kami rencanakan di semester depan kami harus duduk dengan guru praktek supaya kami tidak capek begitu. Nah, karena tantangannya kalau belajar guru matematika sendiri benar-benar capek karena harus menonton video tentang teknik, kemudian mencoba merangkai soal yang berhubungan dengan itu, tetapi tidak melupakan yang ada di buku. Karena buku-buku secara umum itu kan taruhlah soal tentang peluang yang aturan perkalian. Itu kan sering digunakan dengan 3 baju, 3 celana, kaos kaki. Itu yang sering mereka munculkan. Dan itu yang sebenarnya mendapatkan hubungan antara praktik dan itu butuh waktu. Dan kami sudah menemukan solusinya, dan di
direstui, kami akan diskusi dengan guru-guru yang akhirnya bisa membuat kami agak ringan seperti itu. Berarti Banyak sekali mungkin tantangan. Iya, tantangannya berarti lebih ke gurunya ya Pak ya untuk membuat itu. Nah, jadi siap nggak untuk menyusun desain? Tapi insya Allah kalau sudah berjalan satu tahun Bu, itu lebih mudah. Tahun kedua dan tahun ketiganya akan duduk karena sudah punya bahan. Memang tapi karakter siswa setiap tahun, berarti gimana Pak? Mempengaruhi kah? Tentu mempengaruhi karena tapi kalau melihat kita aturan sekarang ada zonasi, karakternya tidak akan terlalu jauh. Oh iya. Karena hampir merata. Tapi kalau sebelum ada sistem zonasi, kemudian berubah zonasi itu jelas berbeda sekali. Tapi ini kemungkinan akan sama. Dan kalau itu digunakan oleh yang ada perubahan tidak zonasi, kemungkinan juga akan interaksi teman bahaya tadi yang akan berguna. Jadi gurunya lebih nyantai. Tantangannya memang di 1-2 tahun awal ini akan menjadi tantangan besar. Untuk membangun itu dulu ya Pak ya. Iya, membangun gurunya juga. Iya, karena saya yakin mungkin Bapak Ibu juga sepakat di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat sambil saya dan Pak Uda ngobrol. Karena saya yakin bahwa untuk membuat satu desain yang tadi dirancang oleh Pak Uda itu nggak cukup seminggu 2 minggu ya Pak ya. Karena memang perlu duduk bareng dengan guru yang lain. Iya, dan saya yakin itu pasti negosiasi dengan misalkan antar guru itu juga bisa luar biasa. Mungkin bisa ini ya Pak, biasanya satu sekolahan itu kan ada guru matematika dan mengajar di jenjang yang sama. Apakah memungkinkan untuk tim guru untuk merancang hal yang sama begitu Pak? Nah, kalau untuk SMP, SMA mungkin sama Ibu. Tapi kalau SMK dengan desain saya tadi itu jika satu jurusan ada 2 guru mungkin bisa atau 3 guru. Tapi kebetulan yang saya temukan di SMK itu satu jurusan 1 guru, sehingga diskusi kita tidak bisa dengan orang lain karena mungkin penyiapannya berbeda konsepnya. Ada yang kimia, ada yang komputer, itu mungkin ada perbedaan. Oh iya, karena yang di SMK lebih banyak jurusannya ya Pak. Satu ini matematika bisa berbagai macam jurusan. Oke, baik-baik. Mulai paham berarti yang mungkin yang guru-guru di SMK tantangannya lebih banyak, tapi sebenarnya mungkin yang guru-guru di SMK karena basicnya anak-anak SMA biasanya lebih suka berinteraksi, langsung action itu lebih menyiapkan interaksi yang tepat itu yang menjadi pemikiran, karena pasti mereka suka praktik, suka interaksi, tetapi jangan sampai interaksinya itu ngobrol, dandan atau main game itu yang menjadi, karena HP boleh dibawa, HP boleh dibawa kemana-mana. Oh begitu. Jadi tidak masalah dengan itu, yang penting menjaga untuk interaksinya itu. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Uda atas pemaparannya di siang hari ini. Ini selanjutnya, apakah mungkin bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya, Bu Paulina? Monggo Bu. Iya, baik. Ini kita untuk sesi yang Pak Huda, Bapak Saiful Huda, terima kasih untuk kehadirannya. Kita mengakhiri lebih cepat ya Pak untuk sesi di siang hari ini. Terima kasih ilmu yang bermanfaat, akan saya catat juga mungkin barangkali untuk bahan saya selanjutnya. Ide bagus. Terima kasih Pak Huda, sekali lagi sehat selalu. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Iya. Silakan Bu Kurun, Bu Paulina. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita akan jeda sejenak sekitar 2-3 menit untuk mempersiapkan ke narasumber yang kedua terkait dengan kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu untuk narasumber kali ini itu adalah dari Biro Kerjasama di Universitas Muhammad Gresik. Nah, Bu Paulina ini sudah sering untuk mengelingkan atau menghubungkan antara sekolah di dalam negeri
dan di luar negeri. Jadi barangkali misalkan Bapak Ibu ada yang di sini sebagai guru di sekolahnya ingin untuk misalkan pertukaran guru antar negara atau pertukaran guru antar daerah, atau misalkan ada Bapak Ibu dosen yang hendak menukar, bukan menukar anaknya ya, menukar mahasiswanya, anak didiknya ke dalam negeri maupun ke luar negeri, nanti bisa memberikan pemaparan dari Bu Paulina terkait dengan bagaimana teknisnya atau keuntungannya atau mungkin manfaat yang akan didapatkan dari kerjasama antar negara. Tentu ini tidak bisa dipungkiri bahwa semakin ke sini globalisasi semakin parah, apalagi dengan adanya teknologi, kerjasama antar negara sudah bukan lagi hal yang mustahil dan sulit untuk dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan mengundang Bu Paulina untuk berada di spotlight dengan saya. Assalamualaikum Bu Paulina. Waalaikumsalam Bu Gurun. Ya, selamat bergabung di acara webinar series yang kelima. Terima Bagaimana Bu, kasih. sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana Bu Gurun? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Bu Paulina ini yang termasuk salah satu dosen yang sibuk di UMG dan alhamdulillah kita bisa menghadirkan bersama-sama di sini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih loh Bu waktunya untuk Sama-sama, bisa hadir Bu. di tengah-tengah kita bersama. Baik, Bu Paulina, kira-kira boleh di-spill dulu nggak? Ini nanti kita akan mau ngobrol tentang apa ini? Baik, Bocoran dikit nih. baik Bu. Mungkin ini nanti kita awali saja dulu dengan mungkin apa yang sudah kita lakukan di UMG, kemudian mungkin akan saya paparkan sedikit ya terkait kerjasama lebih ke internasional mungkin ya Bu ya. Kemudian terkait juga tentang studi lanjut ke luar negeri begitu. Jadi ada tipsnya, kemudian ada persyaratannya seperti itu, dan selanjutnya mungkin kita lebih ke diskusi begitu. Oh, luar biasa. Ini saya yang tunggu-tunggu nih bagian terakhir ini. Yang tipsnya itu. Baik, kita sambut untuk pemaparan dari Bu Paulina. Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Paulina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin untuk share screen ya Bu. Iya Ibu. Oke. Sudah kelihatan Bu? Sudah Ibu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Paulina. Kebetulan di UMG ini saya sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris di S1. Kemudian kebetulan juga saat ini sedang diamanahi sebagai Kepala Biokemitraan. Jadi untuk biokemitraan di UMG ini membawahi terkait kerjasama nasional dan internasional seperti itu. Untuk siang ini yang kita bahas adalah mungkin lebih ke kerjasama internasional, kerjasama luar negeri, sekaligus juga studi ke luar negeri. Karena mungkin kalau kerjasama dalam negeri mungkin semuanya sudah bisa begitu ya, Bu Pun ya. Semuanya sudah profesional begitu. Jadi mungkin kita membagikan sedikit tips untuk terkait kerjasama dan studi ke luar negeri gitu. Mohon maaf ini mungkin bukan menggurui, tapi mungkin kita hanya sharing saja begitu. Baik, yang mungkin kita bahas lebih detail di sini adalah jenis kerjasama terkait kerjasama pendidikan begitu. Jadi kalau dalam pendidikan, kalau dalam kampus itu kalau untuk dosen itu kan kewajiban kita adalah tridharma begitu. Kalau untuk dosen begitu ya. Jadi terkait pendidikan nanti masuknya itu bisa kemana-mana begitu. Bisa mulai dari pendidikan, tapi kemudian nantinya jadi non-pendidikan. Nah, kita awali biasanya itu dari kerjasama pendidikan. Nah, kerjasama pendidikan ini yang bisa kita lakukan selama ini di UMG ini sebenarnya sudah kita melakukan kerjasama tentang seminar atau workshop. Jadi kita menyelenggarakan seminar atau workshop ini
dengan mitra luar negeri, penyelenggaranya baik kita ataupun luar negeri yang mengundang kita sebagai trainer ataupun pembicara begitu. Kemudian ada juga kerjasama pertukaran. Nah, pertukaran ini bisa pertukaran guru, dosen, dan mahasiswa ataupun siswa gitu. Kenapa kok saya tuliskan siswa di situ? Karena memang biasanya kita mewadahi, membantu sekolah-sekolah untuk melakukan kerjasama luar negeri gitu. Kemudian ada juga kerjasama studi lanjut. Nah, ini kita biasanya menginfokan bagi teman-teman dosen, mahasiswa, ataupun guru yang ingin meneruskan studi lanjut ke luar negeri, baik S2 ataupun S3. Sebenarnya ada banyak kerjasama yang lainnya, misalnya seperti double degree, kemudian ada joint research gitu. Nah, nanti kita bahas melalui diskusi saja kalau mungkin ada yang teman-teman mau tanyakan. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi terkait kerjasama seminar atau workshop ini yang biasanya kita lakukan. Kadang kita melakukannya itu sudah, tapi kadang kita tidak punya dokumen yang kuat begitu. Jadi kalau misalnya setiap institusi itu kan ada misalnya dibutuhkan untuk bukti akreditasi ataupun yang lainnya, bukti ISO dan sebagainya, itu apabila teman-teman melakukan misalnya seminar bersama, menjadi pembicara di mana, atau mengikuti workshop di mana, begitu. Nah, itu teman-teman wajib untuk mungkin berita acara atau mungkin MOU atau MOE seperti itu ya. Nah, pada saat kita diundang sebagai pembicara ataupun peserta itu sebenarnya sudah dikatakan kerjasama seperti itu. Nah, kemudian terkait kerjasama pertukaran ini yang biasanya populer ya. Jadi yang biasanya diminati oleh mahasiswa sebenarnya. Mahasiswa ini pengen melakukan pertukaran mahasiswa ke luar negeri secara offline begitu. Kalau kemarin pandemi banyak sekali dilakukan secara online dan memang pada saat online ini tingkat implementasi kerjasama itu tinggi sekali begitu, karena memang kita menekan biaya gitu, banyak menekan biaya di sini karena semuanya dilakukan online. Nah, tapi sekarang trennya sudah kembali ke offline begitu, jadi banyak sekali mahasiswa yang ingin dikirimkan ke luar negeri. Nah, saat ini UMG sudah mengirimkan ke luar negeri ini ada dari Thailand yang saat ini sedang di Thailand, sedang menyelesaikan studi mereka 1 semester di sana gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya biasanya kita juga membantu sekolah itu untuk melakukan pertukaran guru begitu. Jadi sebenarnya ada program untuk melakukan pertukaran guru, tapi ini kita lakukan tidak sampai 1 bulan begitu, karena nanti kalau misalnya dilakukan lebih dari 1 bulan akan memerlukan visa. Jadi untuk pertukaran guru ini biasanya tergantung kesepakatannya, bisa 1 minggu, bisa 2 atau 3 hari, bisa 2 minggu seperti itu. Tapi kita membatasi kalau bisa tidak sampai mengeluarkan visa. Kenapa? Karena nanti prosesnya sangat sulit ya. Jadi ada kalau misalnya sudah mengeluarkan visa, karena ini kan sudah bekerja gitu, nanti akan ada namanya biaya visa, biaya yang akan ditambahkan ke visa itu jadinya nantinya adalah visa kerja begitu ya, bukan visa pertukaran begitu. Termasuk juga pertukaran dosen pun kalau bisa kita adakan tidak sampai 1 bulan begitu. Jadi nanti programnya kemasannya adalah seperti visiting scholar begitu. Kemudian adalah yang selanjutnya kerjasama studi lanjut yang nanti mungkin kita bisa bahas ya. Kalau di sini kerjasama studi lanjut menempuh pendidikan di mitra begitu. Jadi biasanya mitra itu menawarkan scholarship beasiswa gitu kepada kita dosen-dosen ataupun mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di
institusi mitra tersebut gitu. Tentunya benefitnya lebih banyak ya, lebih banyak kalau misalnya kita studi lanjut di mitra. Nah, biasanya untuk memiliki kerjasama dengan mitra luar negeri itu tentunya nggak susah-susah gampang begitu. Jadi yang pastinya adalah persyaratan wajib kerjasama itu kita harus tahu institusinya itu jelas apa tidak, bagaimana akreditasinya begitu. Kalau misalnya institusi itu tidak jelas, perlu kita gali lagi, tanya-tanya begitu ya. Jadi tidak asal pada saat ada yang menawari kerjasama, tidak asal kita ambil begitu, karena sering sekali terjadi penipuan internasional begitu ya, kita ibaratkan seperti itu. Karena apa? Kadang mereka ini mengaku-ngaku dari mana begitu dengan mempunyai gelar yang panjang, biasanya yang suka scammer ini mereka ke Indonesia mengaku dari institusi ini, kemudian gelar mereka panjang sekali dan menawarkan untuk menjadi seperti menawarkan pembicara, saya mau loh jadi pembicara ini, saya dari ini, kemudian menawarkan MOU juga begitu. Nah, supaya dia bisa diundang di institusi-institusi Indonesia begitu. Sebenarnya yang seperti ini itu yang harus kita hindari karena mereka adalah agen. Nah, agen. Jadi kalau bisa kita tidak melalui agen, tapi kalaupun melalui agen adalah agen yang resmi dari universitas tersebut. Biasanya kita tahunya agen ini adalah melalui email mereka yang tidak dari institusi tersebut, kemudian juga ada database yang tidak ada di institusi tersebut begitu. Jadi memang kita harus hati-hati karena UMG sempat juga kemasukan beberapa agen begitu. Dan alhamdulillah beberapa agen itu tidak sampai sampai ke kesepakatan begitu karena kita sudah hati-hati di awal. Nah, kemudian pada saat kita melakukan kerjasama, melakukan program itu yang pastinya adalah kita wajib mendapatkan letter of invitation atau letter of acceptance, apapun itu programnya begitu. Karena apa? Karena memang ini adalah bukti awal, begitu bukti kuat bahwa kita diterima, kita melakukan program ini yang akan jadi penguat kita untuk misalnya mengurus visa, kemudian izin ke institusi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dikuatkan pada saat sudah terjadi kesepakatan, sudah ada program yang akan dilakukan, lebih baik dikuatkan dengan dokumen kesepakatan yang berupa MOU dan MOE. Seperti itu. Jadi kita kerjasama ini tidak di mulut aja, saya mau kerjasama dengan kamu, ayo mengadakan webinar bersama, seminar bersama, ayo menulis bersama, tidak seperti itu ya. Jadi harus ada payung hukumnya, yaitu berupa MOU ataupun MOE. Gitu. Nah, gimana sih untuk mencari mitra luar negeri begitu? Jadi mungkin dari perguruan tinggi lain ataupun dari sekolah-sekolah yang ingin mencari mitra luar negeri, tentunya pastinya ada koneksi ya. Yang pertama, sebenarnya sih tidak pakai koneksi juga tidak apa-apa, bisa kita lakukan. Tapi yang lebih gampang adalah mendapatkan koneksi ini bisa dilakukan dengan kolega-kolega begitu ya. Jadi cara mencari koneksi ini kita tanya teman, kita tanya kolega, atau kita mencari sendiri di kampusnya gitu. Tapi mungkin pastinya akan membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu. Nah, langsung kalau misalnya teman-teman aktif pada forum internasional, kita bisa mengikuti forum asosiasi. Jadi teman-teman mau mahasiswa, mau guru ataupun dosen bisa, ini contohnya salah satunya adalah Simeo. Jadi teman-teman bisa lihat di websitenya Simeo itu sebenarnya ada banyak sekali program yang bisa teman-teman dapatkan, bisa teman-teman ikuti. Dan juga di sini juga salah satu asosiasi ya atau platform
yang teman-teman dapat mendapatkan mitra luar negeri, karena UMG mendapatkan banyak mitra dari sini, dari Simeo, begitu. Nah, di sini programnya ini khusus siswa ada, guru ada, dosen ada, mahasiswa ada, semuanya ada. Kalau misalnya mahasiswa atau siswa kalau mau cari sendiri pastinya bisa, tapi biasanya cara daftarnya adalah melalui institusi yang di mana teman-teman itu bergabung begitu. Jadi tidak bisa langsung mahasiswa mendaftar, tapi mungkin mahasiswa atau siswa bisa menginfokan ke institusi teman-teman kalau misalnya saya mau ikut ini begitu. Jadi tolong institusi ini mendaftar gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Kemudian yang pastinya aktif mengikuti forum internasional ya, tidak hanya asosiasi. Jadi ikut webinar, seminar seperti ini nanti pastinya akan dapat koneksi. Nah, gimana sih dapat koneksi? Yaitu tadi teman-teman mau dapat koneksi apa tidak, kalau misalnya mau ya sudah tinggal chat aja siapa yang ada di situ. Biasanya kalau tadi di Simeo itu sering sekali menawarkan seminar atau webinar begitu, program-program kerjasama. Ada semuanya, biasanya pesertanya akan mengirimkan email masing-masing begitu, menawari apabila kerjasama dengan kita bisa menghubungi kontak saya seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan koneksi tersebut. Tapi tips dari saya juga tidak langsung menghubungi. Jadi teman-teman search dulu institusinya itu, kemudian yang cocok di mana, misalnya prodinya cocok atau di situ ada scholarship. Nah, baru bisa dihubungi seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian terkait selanjutnya kerjasama studi lanjut ke luar negeri. Nah, ini biasanya dari institusi yang sudah bekerja sama dengan kita, mereka akan menawarkan potongan biaya ataupun kemudahan administrasi. Mereka juga sebenarnya menawarkan full scholarship gitu, tapi otomatis ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, seperti itu. Jadi semua institusi itu sebenarnya ada full scholarship untuk misalnya teman-teman kuliah studi lanjut begitu ya. Tinggal dipenuhi saja begitu administrasinya. Dan yang paling penting biasanya adalah recommendation letter. Nah, recommendation letter ini kalau misalnya dari kerjasama mitra itu lebih gampang begitu ya. Jadi tahu oh recommendation letternya dari sini, oh ya sudah. Berarti secara administratif itu sangat mudah seperti itu. Nah, kemudian kalau mungkin untuk studi lanjut ke luar negeri, kalau misalnya tidak dengan mitra di mana institusi itu teman-teman bergabung, bisa teman-teman cek ya, cek di website ya, kita sudah gampang sekali aksesnya. Jadi banyak sekali institusi yang memberikan funding untuk scholarship. Kalau di Indonesia itu kita ada LPDP, jadi teman-teman harus pelajari LPDP ya, setiap tahun kadang kebijakannya berubah. Kemudian kalau di Australia itu ada AAS ya, Australian Award Scholarship gitu. Tinggal teman-teman mau kemana gitu, karena setiap negara itu ada pemberi fundingnya. Kalau misalnya teman-teman mau ke USA, jalurnya mau ikut LPDP atau mau ikut Fulbright itu juga bisa ya. Ini yang saya cantumkan di sini, ini adalah pemberi beasiswa. Kalau misalnya tidak dapat LPDP, teman-teman bisa lihat ada opsi lain loh. Kalau misalnya ke USA ya tidak dapat dari LPDP, ada loh opsi lain gitu, yaitu Fulbright. Kalau kau mau ke Jerman tidak dapat LPDP, ada opsi lain yaitu beasiswa di EAD begitu. Nah, begitu juga kalau mau ke Belanda itu ada namanya beasiswa Stunet gitu ya. Jadi ini khusus dari Belanda dan juga beberapa negara yang lainnya. Tapi sebelum memilih ini teman-teman harus search dulu ya, mempelajari dulu apa sih mana sih yang bisa cover full funding kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman berkeluarga, boleh nggak bawa keluarga ke negara tersebut pada saat kuliah. Nah, beasiswa mana yang bisa mengcover untuk keluarga seperti itu.
Kemudian di sini ada juga jenis-jenis program yang bisa teman-teman ikuti, yaitu saya bagi dua di sini, ada non-degree atau fellowship dan juga degree. Kalau degree ya kita tahu S1, S2, S3 gitu ya. Tapi selain degree itu sebenarnya banyak sekali yang bisa teman-teman ikuti, yaitu short course ya, kita mengatakannya short course gitu. Ini juga semacam kayak harapan apabila teman-teman itu mau ke luar negeri tapi susah untuk mendapatkannya. Misalnya pengen kuliah S2 gitu. Karena S2 itu kan lama, jadi persyaratannya otomatis lebih susah. Ataupun tidak dibolehin orang tuanya untuk lama-lama di luar negeri. Nah, pengennya short course saja. Teman-teman bisa lihat di website tersebut, jadi pemberi funding tersebut tadi, misalnya LPDP, Fulbright, DAAD, dan sebagainya itu ada tawaran non-degree program ya. Itu ini saya ambil sedikit saja, sebenarnya banyak sekali. Yang pertama ini adalah Max Teacher Training Program, ini untuk guru ya di Jepang begitu selama beberapa bulan teman-teman bisa mengajar ya di Jepang, gabung sama teacher dari Jepang gitu. Jadi apabila teman-teman di sini sudah punya bekal lesson study, itu sangat mudah diterapkan dan apply Max Teacher Training Program ini. Begitu juga ada program untuk guru SD, SMP, dan SMA. Ya, ada Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teacher. Nah, kalau tidak salah dulu itu namanya bukan Fulbright DAI ya, tapi ada sekarang diganti. Kalau dulu itu hanya untuk guru SMP dan SMA, kalau sekarang SD, SMP, SMA bisa gitu. Kemudian ada juga short program ini 9 bulan yaitu Foreign Language Teaching Assistant FLTA. Ini yang sangat populer sekali, untuk dosen bisa, untuk guru bisa gitu ya. Kebetulan ada salah satu dosen kita dari UMG yang sekarang sedang di USA untuk mengikuti program ini gitu. Kemudian untuk mahasiswa saat ini yang paling populer adalah 2 tahun ini itu adalah ISMA begitu. Kenapa sangat populer? Karena ISMA ini memberikan beasiswa kepada 1.000 mahasiswa langsung begitu. Biasanya kalau untuk mahasiswa itu beasiswanya tidak banyak begitu. Sekali memberikan beasiswa itu mungkin hanya tidak sampai 1.000. Nah, ini ISMA ini sangat populer ini kenapa? Karena banyak sekali memberikan kuota untuk mahasiswa. Kalau sebelum ISMA itu ada namanya UGRAD. UGRAD itu semacam short program begitu untuk mahasiswa S1 terutama. Tapi kalau di UGRAD ini mungkin hanya diberikan pada saat pendaftaran hanya untuk kuota tidak sampai 20 mahasiswa begitu ya. Tapi kalau di ISMA ini sekalinya mendaftar bisa 1.000 mahasiswa, kuota 1.000 untuk mendapatkan itu. Cuman memang persyaratannya di ISMA ini agak tinggi gitu. Kemudian untuk siswa itu ada namanya program itu YES gitu. Nah, YES ini memberikan beasiswa kepada siswa selama beberapa bulan ya untuk mengikuti kegiatan exchange begitu di USA gitu. Nanti akan kita perlihatkan website bagaimana sih teman-teman untuk browsing ya program-programnya di website gitu. Saya contohkan sedikit nanti. Kemudian mungkin dari saya ya tips lolos beasiswa ini selalu rajin cek update beasiswa gitu, karena kadang persyaratan yang tahun ini itu beda dengan persyaratan tahun depan. Kemudian teman-teman juga harus belajar dari alumni beasiswa tersebut gitu, bisa mencari ataupun bisa ke advisor beasiswa. Nah, advisor ini bisa ditemukan di website juga, ataupun bisa teman-teman lihat IG itu kalau misalnya mau konsultasi mereka menawarkan semuanya itu gratis begitu. Jadi sekarang ini lebih mudah aksesnya. Kalau misalnya di website ini agak lama responnya, bisa langsung memfollow Instagram begitu. Karena mereka lebih cepat dan infonya itu selalu diupdate. Kemudian, nah ini juga pilih negara dengan pelamar sedikit begitu.
Kalau sekarang ini yang populer itu kan ke Turki. Nah, Turki ini kan banyak sekali yang melamar. Jadi mungkin sekarang untuk seleksinya mungkin agak ketat ya. Sebenarnya bukan agak ketat, tapi karena pelamarnya jumlahnya tinggi begitu ya. Tapi saya tidak tahu lagi karena setelah kemarin ada musibah, apakah Turki ini jadi negara tujuan beasiswa orang-orang Indonesia begitu. Kemudian yang pastinya aktif berorganisasi. Nah, ini ya kadang yang menjadi suatu hal yang kadang salah dimaknai oleh teman-teman ya. Jadi teman-teman aktif berorganisasi, ikut organisasi menunjukkan buktinya oke. Tapi yang dimaui adalah organisasi tersebut itu punya kontribusi apa ke masyarakat. Nah, itu yang penting. Kalau misalnya hanya ikut organisasi itu semua bisa begitu. Tapi apa yang sudah teman-teman lakukan melalui organisasi tersebut untuk masyarakat. Misalnya melalui organisasi ini teman-teman memberikan pembinaan untuk masyarakat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dijelaskan manfaat atau kontribusi teman-teman. Nah, itu biasanya yang paling poinnya paling tinggi di beasiswa itu pada saat seleksi. Kemudian yang pasti adalah pengalaman relevan dengan bidang studi, begitu ya. Jadi kalau misalnya bidang studinya teman-teman fokusnya adalah teaching ya, pendidikan bahasa Inggris misalnya, otomatis adalah teman-teman sudah punya pengalaman terkait itu, sudah pernah teaching di sekolah, paham apa itu teaching seperti itu. Dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratannya. Ini ya, kadang yang paling mengganjal bagi teman-teman itu di sini, memenuhi persyaratan ini. Kebanyakan mungkin di tes kebahasaan, tes bahasa ya, tapi untuk tes bahasa ini ya, teman-teman saya sarankan menyiapkan memang tidak mendadak begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau dan niat untuk kuliah ke luar negeri ya sudah siapkan mulai sekarang kayak gitu ya. Kuliah ke luar negeri S2, S3 itu tidak instan begitu, tidak instan ada beasiswa buka kemudian teman-teman daftar kayak gitu. Gitu. Jadi teman-teman targetkan negara mana sih, beasiswa mana sih yang mau digapai kayak gitu. Maunya apa sih, studi apa sih. Nah, mulai persiapkan dari sekarang. Siapkan selalu praktek tes bahasa begitu ya. Kemudian ikut semacam coaching kayak membuat motivation letter, kemudian membuat essay itu juga sangat penting sekali dalam tips lolos beasiswa begitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini akan saya tunjukkan bagaimana sih browsing program di website ya. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya mention, yaitu Simeo ya. Jadi ini sebenarnya banyak sekali mitra di sini, tinggal teman-teman join saja salah satu kegiatan ya, mulai dari salah satu kegiatan yang ditawarkan di sini begitu. Jadi ini ada Simeo Calendar Activities ya, ada sini ada call for applications free to join, tinggal diklik saja Simeo Youth Network ini gitu. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan email berkala, akan ditawari semua program yang Simeo punya gitu ya. Jadi daftarkan dulu sekolah teman-teman, institusi teman-teman di sini begitu. Kemudian teman-teman bisa browsing menu-menu di sini. Nah, ini semacam program di Simeo ini banyak sekali ya. Ada C-Teacher, C-TVET, C-Run. Nah, ini semuanya kalau kita mau mengikuti satu-satu ini manfaatnya pasti banyak. Jadi semua sekolah-sekolah di Indonesia, universitas di Indonesia ini pada ngumpul semuanya di sini karena programnya itu tidak hanya untuk universitas tapi untuk sekolah begitu. Kemudian, nah ini saya contohkan di
Fulbright ya. Kalau misalnya mungkin kita ketik Fulbright ini adalah munculnya US Fulbright online ini. Nah, biasanya saya melihat ini yang di Fulbright Aminef, yang di Aminef sini. Teman-teman boleh lihat yang di US Fulbright program, tapi kalau di Aminef ini kan khusus untuk Indonesia. Jadi di sini infonya juga lebih banyak, gitu, lebih kita pahami. Nah, kalau misalnya mencari grant for Indonesian, nah di sini teman-teman tinggal klik program Fulbright Scholarship. Nah, ada scholarship, master, PhD, kemudian ada visiting scholar untuk dosen, kemudian fellowship ini. Nah, ini fellowship ini yang untuk mahasiswa, untuk dosen, untuk guru semuanya ada di sini. Dan kesempatannya itu banyak sekali ya. Kemudian di sini juga ada Dikti Funded Fulbright Grants for Indonesian Lecturers. Nah, ini untuk teman-teman dosen silakan juga untuk mengklik di sini ya. Jadi pilih Grants for Indonesian. Kemudian biasanya untuk sekolah-sekolah itu ada semacam program yang mengundang orang Amerika untuk mengajar di sekolah. Kemudian di universitas juga ada semacam itu ya, UMG sudah pernah mengundang ya dari USA, itu programnya namanya dari WILO yang membiayai. Nah, di sekolah juga ada, itu namanya adalah Fulbright ETA gitu. Nah, silakan teman-teman yang mungkin dari sekolah pelajari di sini, yang dari universitas juga bisa mengklik yang mengundang Fulbright Specialist gitu. Tuh. Jadi ini salah satu website yang saya contohkan. Kalau untuk misalnya teman-teman buka Chevening ataupun di EED, silakan langsung ke websitenya. Atau lebih mudahnya lagi adalah pilih yang Indonesia begitu ya. Jadi ada Fulbright Indonesia, kemudian Chevening Indonesia, kemudian AAS Indonesia, itu akan lebih memudahkan kita selain dalam bahasa, informasinya juga lebih mudah, kemudian juga event-eventnya itu juga selalu ada. Jadi dan ada mereka biasanya menawarkan konsultasi gratis begitu ya, konsultasi gratis terkait meraih beasiswa itu gitu. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman dari sekolah atau universitas mau juga untuk dibantu dalam hal mengundang seperti advisor dari program dari pemberi funding tersebut itu juga bisa begitu. Biasanya kita itu mengundang kalau dari US itu ada namanya Education USA, itu selalu ke sini dan itu gratis ya, kita tidak membayar apapun gitu. Nah, dari Education USA itu memberikan program bagi kita, yaitu program konsultasi itu secara umum, kemudian ada juga sebenarnya program secara spesifik hanya di situ semacam coaching ya, coaching di situ hanya beberapa partisipan begitu. Coachingnya adalah membuat motivation letter atau membuat yang lainnya seperti itu. Nah, tinggal maunya kita apa begitu. Jadi sebenarnya untuk fasilitas terkait studi ke luar negeri, kerjasama ke luar negeri itu sebenarnya banyak sekali sudah disediakan. Hanya tinggal kita itu mau apa tidak mengambil begitu ya. Ya, kalau misalnya kita butuh, yaitu kita ambil kayak gitu. Kita search, ada sekali banyak sekali dan sekarang aksesnya lebih mudah gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lelah untuk mencoba ya, mencoba untuk meraih kesempatan ke luar negeri begitu. Mungkin itu saja Bu Hun dari saya ya. Kalau mungkin ada diskusi lebih lanjut monggo, atau mungkin bisa WA saya juga silahkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Paulina atas pemaparannya terkait dengan kerjasama yang karena ini lebih banyak ke di luar negeri ya Bu ya, yang di dalam negeri tadi sempat disinggung sedikit, teman pemaparannya lebih banyak ke luar negeri. Sambil menunggu teman-teman yang bergabung di sini, baik mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, baik yang dari instansi sekolah maupun universitas, apabila ada yang mau ditanyakan terkait kerjasama bisa di chat di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung ke Bu Paulina.
Nah, di sini ada pertanyaan Bu Paulina dari Bu Shirley Citra Putri. Apa kabar Bu Paulina? Izin bertanya. Ya, saya bacakan ya Bu. Untuk program short course, apakah juga ada tugas akhirnya seperti halnya tesis S2? Nah, ini khawatirnya ada tugasnya ini Bu. Tesis sudah ini, terus ada tugasnya untuk short course. Semoga Bu dijawab. Silakan. Baik, dari Bu Sherly, gimana Bu Sherly kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Paulina. Alhamdulillah, Bu Sherly ini teman saya sebenarnya, teman lama gitu, dan alhamdulillah ketemu lagi di sini gitu. Jadi sebenarnya Bu Sherly ini juga pertanyaan ini bisa dijawab sendiri begitu, karena Bu Sherly sendiri kan juga sangat hebat begitu ya. Mungkin ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya ya Bu Sherly. Jadi terkait short course itu biasanya ada bukan tugas akhir ya kita namakan, tapi ada semacam tagihan ya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan begitu. Ada namanya misalnya kayak program itu 9 bulan gitu. Tergantung programnya sebenarnya. Nah 9 bulan ini kita ngapain sih? Ada course-course apa sih yang kita lakukan? Ada modul-modul apa sih yang harus kita selesaikan? Nah setiap modul yang kita selesaikan ini nanti akan ada sertifikat setelah kita finish menyelesaikan. Nah, di akhir kalau kita sudah melakukan semua course itu akan ada namanya certificate of completion begitu ya. Jadi seperti itu Bu Sherly. Tergantung juga programnya. Kalau tugas akhir itu biasanya untuk exchange begitu, untuk yang degree kayak gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Paulina. Sama-sama Bu Sherly. Bu Sherly mengajar di mana sekarang? Sama di Mojokerto Bu Paulina. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sherly, sehat selalu. Amin, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Shirley untuk pertanyaannya. Ada ini. Sebenarnya begini Bu Paulina, saya tuh sering ditanya oleh mahasiswa yang memang tertarik untuk dilanjut atau paling tidak untuk melanjutkan itu short course entah itu apapun sebenarnya. Tapi sebenarnya kebanyakan itu ya yang penting bisa melanjutkan studi di dalam negeri dan di luar negeri. Hanya yang menjadi kendala itu mayoritas tuh mereka sebenarnya sudah tahu persyaratannya dan semuanya begitu. Hanya nggak tahu dari sekian banyak persyaratan yang ada mereka itu harus mulai dari mana. Itu yang menjadi ini. Saya tuh harus mana dulu ya Bu? Ini dulu atau itu dulu atau mendaftar sekolah dulu atau nyari beasiswa dulu atau belajar bahasa Inggris dulu ke Pare atau bagaimana? Nah, itu mungkin barangkali bisa dikasih saran Bu untuk mahasiswa-mahasiswa yang galau. Baik. Iya, Bu Gun, beginilah apa yang terjadi ya. Memang mahasiswa-mahasiswa itu pengen, tapi bingung juga mulai dari mana kayak gitu ya. Jadi memang kalau untuk case seperti ini tuh kita sangat membutuhkan komitmen begitu. Jadi pada saat beberapa mahasiswa yang saya temui itu pada saat mereka sudah memulai melaksanakan, kemudian menemukan kegagalan itu kebanyakan down dan tidak mau mulai lagi begitu. Saking beberapa kalinya mereka gagal begitu. Tapi sebenarnya kalau mereka mau konsisten itu insya Allah bisa begitu karena yaitu tadi pada saat kita apply formulir kita, application kita itu nanti akan ada pertanyaan sudah berapa kali apply beasiswa ini begitu ya. Jadi dari situ sebenarnya pemberi funding itu misalnya LPDP atau yang lainnya itu pastinya akan melihat poin itu, kesungguhan kita untuk apply beasiswa itu begitu yang pertama. Kemudian daftar sekolah dulu atau apply beasiswa dulu. Nah, ini kita juga harus mempelajari beasiswa ini tuh bagaimana gitu. Kalau di LPDP itu kan bisa apply sekolah dulu atau apply sekolah nanti mendapatkan beasiswa dulu. Nah, begitu. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah dapat
beasiswa LPDP, kemudian sekolahnya belum dapat, belum diterima, nanti akan dibantu LPDP bagaimana untuk apply ke sekolah tersebut, ke kuliah, ke universitas tersebut begitu. Nah, nanti juga akan ada namanya kayak seperti pembekalan, matrikulasi, even pembekalan bahasa itu pun akan diberikan untuk membantu yang awardee ini untuk bisa diterima di universitas tujuan begitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya apply universitas dahulu diterima, kemudian ternyata beasiswanya tidak diterima. Nah, itu kita bisa meng-email ya universitas tujuan kita itu untuk semacam apa ya menangguhkan begitu ya bahwa kita maunya masuk semester depan begitu. Itu sangat umum untuk dilakukan seperti itu Bu Purun ya. Jadi mau apply dulu ke universitasnya atau mau apply dulu beasiswanya itu silakan dilakukan atau bersama-sama juga boleh gitu ya. Gitu. Mana yang duluan bisa dilakukan itu yang kita lakukan. Gitu, Bu. Paling utama persyaratan ya Bu. Kalau Betul. misalkan ke luar negeri berarti otomatis bahasa Inggris. Yang tadi sebenarnya benar seperti yang disampaikan Bu Paulina, bahasa Inggris ya Bu yang jadi poin utama kalau misalkan ke luar negeri. Betul. Apakah untuk semua program kalau misalkan ada pertukaran itu apakah juga dilihat bahasa Inggrisnya ya Bu? Jadi sebenarnya ya kalau negaranya itu negara yang melakukan instruksi pembelajaran dengan bahasa Inggris, memberikan instruksi pengajaran atau pembelajaran bahasa Inggris, otomatis mensyaratkan tes bahasa Inggris begitu ya. Karena apa dikhawatirkan pada saat mengikuti pembelajaran itu awardee ini tidak bisa begitu, tidak bisa mengikuti. Seperti itu sebenarnya ya. Kenapa kok disyaratkan bahasa Inggris? Tapi juga ada program yang tidak mensyaratkan untuk bahasa Inggris gitu ya. Jadi semacam kayak beasiswa mungkin di Turki itu kan sebenarnya tidak ada persyaratan bahasa Inggris ya. Dan di situ misalnya teman-teman mau apply nanti biasanya setelah mendapatkan beasiswa itu akan ada namanya program 1 tahun untuk pengayaan ya, program pengayaan bahasa, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Turki. Tapi kalau setahu saya di Turki itu mereka tidak memakai bahasa Inggris begitu, bahasa Turki begitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya dari pendidikan bahasa Inggris mau kuliah bahasa Inggris di Turki mungkin bisa dicek dulu universitasnya ya, apakah betul-betul mereka itu menerapkan bahasa Inggris di situ ya. Begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk kemampuan bahasa Inggris bagi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di luar negeri tidak perlu berputus asa dulu begitu ya Bu ya. Barangkali mungkin bisa dialihkan ke negara-negara yang tidak berbahasa Inggris. Barangkali nggak jago bahasa Inggris, jagonya bahasa Jerman atau bahasa Jepang, silakan. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya jagonya bahasa Jepang, tinggal bisa bahasa Jepang, pakai itu sudah apply ke Jepang. Kemudian bisa bahasa Arab, apply ke Arab Saudi. Begitu, tidak perlu bahasa Inggris. Arab Saudi tidak mensyaratkan bahasa Inggris, begitu banyak sekali seperti itu. Begitu, Bu. Jadi ataupun tidak mahir bahasa mereka semua gitu, bahasa Inggris nggak fasih, bahasa lainnya juga nggak fasih, kayak gitu ya. Nggak apa-apa kalau saran saya apply saja begitu ya. Jadi apply saja maksudnya gini, teman-teman ya itu tadi perlu mempelajari beasiswa tersebut, program tersebut apakah betul-betul mensyaratkan bahasa begitu. Karena memang ada yang tidak mensyaratkan ya, ada begitu. Dan itu tinggal teman-teman lihat saja gitu. Ya, dicoba dulu. Nanti kalau tidak mensyaratkan bahasa, silakan langsung tabrak saja gitu ya. Dicoba, disubmit untuk melakukan apply. Karena mungkin dari first application yang kita submit bisa jadi pengalaman. Karena pasti prosesnya ini ya Bu ya, maksudnya nggak sekedar dokumen, ada wawancara. Kalau di untuk apply di luar itu pasti ada wawancaranya. Begitukah Bu ya? Iya. Betul Bu. Jadi selalu ada interview. Kalau biasanya itu untuk program yang degree ya,
sebenarnya non degree ada begitu, tapi tidak semua. Nah, Oh, yang non degree. ya. Kalau misalnya, iya Bu. Iya, kalau yang non degree, misalkan itu juga ada sebagian yang mensyaratkan juga dan sebagian yang tidak mensyaratkan bahasa juga ya Bu ya? Iya, betul, betul. Hanya ini, ada program yang non degree itu dia hanya ada persyaratan bahasa tapi tidak diminta untuk mengupload sertifikat bahasa begitu. Nah, itu bisa sangat dimanfaatkan oleh teman-teman ya. Makanya kita harus lihat apa sih beasiswa yang ada yang paling populer ini apa aja sih, nah, seperti itu. Oh iya, saya tuh pernah mendengar yang namanya Muslim Exchange, biasanya kerjasama antara Australia dan Indonesia. Nah, itu seingat saya juga nggak pernah eksplisit untuk menyebutkan standar skornya. Ya memang ada interview, mungkin ya memang setidaknya mungkin bisa berkomunikasi sehari-hari begitu ya Bu ya. Betul Bu, betul. Betul. Jadi semacam youth exchange ke Australia itu bagaimana sih kontribusi kita dalam hal ke Muslim kayak gitu di masyarakat itu yang lebih dilihat begitu ya. Dan kita nantinya itu mau apa setelah program itu mau apa seperti itu. Dan komitmen kita untuk mengikuti program itu pastinya. Oke, baik. Jadi ini angin segar buat teman-teman yang kendalanya itu bahasa. Terus bingung nih, mau ke kampung Inggris kapan dan sebagainya. Sebenarnya untuk bahasa, katakanlah tidak bisa untuk ke kampung Inggris sana, ke Pare. Nah, bisa dirutinkan untuk mendengar listening atau mulai untuk semua akses ke HP dan semuanya itu berbahasa Inggris agar terbiasa begitu. Atau kalaupun misalkan memang sudah di intensif seperti itu memang masih kurang untuk bahasa, masih banyak opsi-opsi yang tadi Bu Paulina paparkan bahwa tidak melulu bahasa Inggris yang menjadi standar. Bisa jadi teman-teman yang punya ke bahasa Arab mungkin lebih ke arah Timur Tengah mungkin kiblatnya untuk melanjutkan studi atau ke short course-nya begitu. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman terkait dengan kerjasama baik yang dalam negeri maupun yang luar negeri, silakan disampaikan karena ini kesempatan yang sangat berharga bisa berkomunikasi langsung. Barangkali nanti Bu Paulina bisa langsung menyambungkan. Oh nanti ada program ini A, B, C, D, E seperti apa. Seingat saya ketika di Dikti itu juga ada program yang serupa untuk mahasiswa ya Bu ya? Kalau di Dikti sekarang banyak sekali Bu, program yang dikhususkan untuk mahasiswa begitu. Jadi mau luar negeri mau dalam negeri itu sudah banyak sekali gitu. Oh, berarti tinggal bagaimana mahasiswa tersebut mencari informasi sebenarnya Bu ya? Ya, sebenarnya informasi itu sudah didapat oleh universitas gitu ya, sudah diinfokan. Nah, seperti itu ya. Tinggal mahasiswanya mau lihat apa enggak. Itu. Ya, kadang lihat itu masih belum cukup pede. Jadi teman-teman mahasiswa yang saat ini bergabung atau Bapak Ibu guru, tidak hanya untuk mahasiswa ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang tergabung di sini, bahwa kesempatan terutama yang di Simeo tadi, itu mayoritas kegiatan itu ke guru sebenarnya, ke pendidikan. Jadi teacher exchange dan seterusnya itu ke guru. Dan saya pikir persyaratannya juga tidak sulit ya Bu untuk yang di Simeo itu. Terutama tidak sulit Bu. Tidak sulit. Jadi kalau di Simeo itu kan ada misalnya salah satu program si teacher. Nah itu walaupun teacher, nah nanti yang dilibatkan itu ada institusi PT perguruan tinggi ya, higher education, kemudian ada school, kemudian ada student mahasiswa. Nah ini yang jadi teacher nanti itu adalah student, kemudian student ini akan dikirim ke sekolah-sekolah yang ada di luar negeri begitu. Jadi seperti itu Bu. Jadi kita itu kerjasama antara universitas atau perguruan tinggi dengan sekolah. Nah itulah Simeo itu. 3 institusi yang ini ya, yang saling terkait. Sekolah, kampus dalam negeri dan kampus yang di luar negeri. Nah, ini bisa menjadi opsi untuk Bapak Ibu guru bahwa ya sebenarnya informasi ada, tadi sudah disampaikan Bu Paulina termasuk website-websitenya, nanti bisa
linknya mungkin bisa dikirimkan di kolom chat ya Bu, untuk link websitenya tadi, agar Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang gabung bisa mungkin langsung nge-browsing. Sekedar informasi, biasanya informasi-informasi itu memang butuh telaten untuk membuka informasi, misalkan kayak di Simeo, berarti mungkin secara berkala teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu bisa mengunjungi website-website tersebut. Aminef juga demikian, karena tentu Aminef tidak bisa langsung meng-email Bapak Ibu atau menghubungi Bapak Ibu, jadi harus input bola untuk melihat website-website tersebut. Baik, terima kasih Bu Paulina untuk sharing websitenya. Ada 3 ya di sini terkait dengan Aminef. Ini untuk yang ke Amerika, Simeo. Ini untuk kerjasama biasanya ke Bangkok, Malaysia, pokoknya Asia Tenggara, karena ini khusus untuk Asia Tenggara. Betul. Jadi kalau misalkan nggak mau jauh-jauh karena harus tidak mau meninggalkan keluarga terlalu jauh dan masih lingkungan Asia Tenggara, bisa mengikuti sini. Bagi mahasiswa saya pikir harus jauh-jauh ke Amerika mungkin. Nah, silakan nanti bisa mengunjungi. Oke, demikian untuk sesi kedua kali ini. Terima kasih banyak Bu Paulina atas kesediaan waktunya. Oh, ini ada yang bertanya lagi, Bu. Dari apa ya, Bu ya, untuk pertanyaannya? Dari Fitriato. Oke, ini terkait dengan Fulbright 2023 dan Simeo itu jika pertukaran guru itu berapa lama? Perkiraan masa studinya jika lulus. Berarti ini dari mahasiswa ya Bu ya. Link Fulbright. Link Fulbright itu bisa lihat di Aminef itu tadi ya. Kalau untuk Fulbright yang US itu bisa US Fulbright, saya kirimkan ya. Nah, kemudian untuk Simeo itu jika pertukaran guru berapa lama perkiraan masa studi jika lulus. Kalau untuk pertukaran guru jadi gini, tergantung programnya begitu. Kadang kalau misalnya kita mengikuti program dari Simeo itu ya, misalnya untuk gurunya itu akan dilingkan ke sekolah-sekolah ya. Misalnya guru dari sekolah kerjasama dengan guru sekolah Indonesia kerjasama dengan sekolah luar negeri. Nah, nanti dari sekolah luar negeri itu tergantung mereka akan menerima program tersebut sampai kapan begitu ya. Jadi misalnya ada mengirimkan saling bertukar begitu, kesepakatan bersama ya gitu. Tapi Simeo itu adalah jembatannya seperti itu gitu. Jadi jembatannya itu di Simeo, nanti yang eksekusi itu adalah sekolah-sekolah tersebut begitu. Nah, itu pun juga fleksibilitas institusi tersebut karena kadang kayak tahun akademiknya itu berbeda. Misalnya kita kayak kemarin itu UMG mengirimkan mahasiswa ke Vietnam itu bulan sekian mulainya, tapi kemudian yang Vietnam itu mengirimkan ke UMG beda lagi bulannya gitu. Jadi tidak langsung bareng, tapi akan ada durasi dari Simeo itu misalnya tahun ini begitu ya, ada deadline, ada jangka waktu program itu berakhir begitu. Tapi teknisnya sesuai kesepakatan sekolah tersebut begitu. Baik, berarti tidak bisa dipukul rata Mbak Fitriato ya, bahwa untuk program di Simeo untuk pertukaran guru itu tergantung dari programnya. Jadi mungkin perlu dibaca detail programnya itu berapa lama. Jadi nanti Mbak Fitriato bisa memperkirakan sendiri kira-kira ingin lulus berapa lama. Tapi saya pikir kalau misalkan harus menunda nggak sedikit begitu, kalau menurut Bu Paulina bagaimana ini? Kadang tuh mahasiswa, mumpung masih ingat nih, mumpung saya ingat juga, kan galaunya kan pengen lulus cepat atau lulus yang agak lambat tapi lulus cepat melewatkan kesempatan seperti ini, atau lulus ya agak lambat lah nggak apa-apa tapi ikut yang ini begitu. Kalau dari sisi Bu Paulina pendapatnya aja Bu. Ini Bu, ketakutan mahasiswa yang harus kita luruskan ya seperti itu. Nah ini otomatis juga Prodi itu berperan penting terkait hal ini. Jangan karena mahasiswa itu mengikuti kegiatan ke luar negeri, tapi akan membuat mahasiswa itu lulusnya telat begitu. Kalau bisa mahasiswa itu lulus tepat waktu atau bahkan mungkin
lulus awal atau 3,5 tahun misalnya mahasiswa ya, gitu. Karena apa? Jadi mahasiswa yang ingin keluar negeri itu harus kita apresiasi begitu ya, karena effortnya itu lebih besar kayak gitu ya. Jadi otomatis dengan tren MBKM yang sekarang ini ya, bagaimana mahasiswa itu mendapatkan hak belajar di luar prodi gitu, kemudian mendapatkan hak pengakuan SKS itu harus kita manfaatkan. Nah, makanya kita dalam prodi sendiri itu kan mengadakan reorientasi kurikulum untuk memfasilitasi kebijakan ini begitu ya, yang akhirnya tidak membuat mahasiswa itu telat lulusnya begitu Bu. Jadi bagaimana prodi itu mengatur ya, mensupport mahasiswa, karena kan dengan mendukung program MBKM ini juga kita juga mendukung pemerintahan kita, kemudian juga kita menambah poin akreditasi kita begitu. Begitu Bu. Jadi mahasiswa nggak boleh takut, nggak boleh ada mindset kita ikut program ini nanti lulusnya malah telat, itu tidak ada. Begitu. Oh, gitu. Ya. Jadi pertanyaan Mbak Fitria itu juga terjawab sekaligus ya, karena di kalimat terakhir itu perkiraan masa studinya jika lulus. Jadi nanti tidak masalah Mbak Fitria itu, silakan kalau ada kesempatan baik itu yang Fulbright, Aminef untuk mahasiswa, pertukaran mahasiswa ke Amerika, atau yang CIMEO ke Asia Tenggara. Jika ada kesempatan itu, silakan untuk di-submit ada, di-apply. Barangkali itu menjadi rezeki dari Mbak Fitria atau teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, terkait dengan lama masa studinya, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa tersampaikan ke kaprodinya masing-masing. Baik, apakah mungkin ada lagi? Terima kasih loh Bu Paulina sudah meluangkan waktu yang di sela-sela kesibukannya untuk menghadirkan terkait materi kerjasama baik untuk mahasiswa, guru maupun untuk dosen, untuk studi lanjut dosen khususnya. Mungkin ada pesan untuk mahasiswa atau teman-teman yang hadir di sini, Bu Paulina? Pesannya sama sih tadi Bu ya. Kalau misalnya memang niat, sudah jalankan saja niatnya ya, jangan pernah lelah ya. Karena kesempatan itu kalaupun menurut kita susah untuk mendapatkannya, dengan effort yang sungguh-sungguh, insya Allah kita akan meraihnya. Baik, terima kasih Bu Paulina. Mungkin sebelum ditutup, tadi kita adakan sesi foto bersama dulu. Mohon maaf Pak Huda, apakah ada Pak Huda? Baik, oke. Baik, Bapak Ibu, silakan kita adakan sesi foto bersama dulu sebelum Bu Paulina undur diri untuk sesi webinar series kali ini. Sebentar saya stop untuk spotlight-nya dulu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan senyum terbaik, silakan untuk on kameranya terlebih dahulu. Di sini ada Bu Nata dan Pak Arya, ada Bu Norma juga. Nah, kami beri waktu untuk melakukan on kamera bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan senyuman terbaik di webinar series yang kelima. Kita hitung mulai dari 3, 2, 1. Iya. Baik. Oke, sekali lagi. 3, 2. Oke, selamat datang Pak Arya. Tadi belum sempat ini ke on kamera. Iya. Selamat datang Pak Arya. Saya mulai lagi karena tadi belum ini. Oke, ada Mbak Fitri lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kembali Bu Paulina atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk
Alhamdulillah telah berakhir sesi kedua kali ini. Dari sesi pertama yaitu yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin MSI, dan sesi yang kedua dari Ibu Paulina MPD terkait dengan kerjasama, dan Pak Uda tadi terkait dengan interaksi di kelas. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui terkait dengan webinar series yang kelima ini adalah webinar series yang setiap bulan akan diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi ini adalah webinar series yang kelima, nantikan webinar series selanjutnya yang nanti akan diinfokan di email Bapak Ibu masing-masing melalui email register yang sudah terdaftar di database kami. Nantikan untuk webinar series di bulan depan, yaitu bulan April, di pertengahan April untuk setiap bulannya. Bagi Bapak Ibu yang hendak memiliki saran atau kritik terkait dengan penyelenggaraan webinar series ini, silakan disampaikan di Instagram di fkip.umg. Jangan lupa untuk follow Instagram kami. Kemudian bisa juga Bapak Ibu sampaikan di email kami di fkip@umg.ac.id. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator undur diri. Mari kita tutup acara kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya akhiri untuk penyelenggaraan webinar series kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wisudawan dan wisudawati di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentunya apa yang kalian raih pada hari ini, saat ini, detik ini, tidaklah merupakan perjuangan kalian sendiri. Tentu di situ banyak yang terlibat, dan yang paling utama adalah orang tua kalian, ibu bapak yang bersusah payah untuk menguliakan kalian di negeri kita. Tetapi perlu dipikirkan pula bahwa gelar sarjana yang kalian peroleh saat ini itu bukanlah apa-apa. Justru itu adalah sebuah awal di mana kalian nanti harus menghadapi secara langsung bagaimana kehidupan bermasyarakat. Untuk semua wisudawan dan wisudawati.
sarjana ke-40. Selamat menempuh hidup baru.